Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum perkuliahan kita dimulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi akan kehadiran kita di dalam menimba ilmu pada siang ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sukses semua. Amin. Baik, saya tidak memperkenalkan karena memang Anda semua sudah kenal nama saya, yaitu Agus Sugiharto, selaku pengampu daripada mata kuliah Hukum Konstitusi di semester 4 Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Salah satu materinya adalah berkaitan dengan hukum konstitusi dengan bobot SKS 3 SKS, jadi cukup besar sehingga SKS mata kuliah hukum konstitusi ini diusahakan nilainya itu minimal B. Syukur-syukur itu dapat A. Kenapa? Kalau dapat A itu 4 kali 3 sama saja 12 SKS. Ini berpengaruh kepada perhitungan IPK. Kalau misalnya SKS-nya 2 ya berarti 2 kali 3. Nah, mudah-mudahan Anda semua di mata kuliah Pak Agus ini akan mendapat nilai A. Dan ini sebagai bahan ajarnya, ini salah satu bahan ajar yang kita punya di semester 4, yaitu bahan ajar mata kuliah Hukum Konstitusi. Pengampunya adalah saya sendiri, Agus Sugiharto. Di samping daripada bahan ajar ini, Anda harus punya buku referensi yang berkaitan dengan hukum konstitusi. Silakan dengan judul apa saja yang berkaitan dengan hukum konstitusi, terutama adalah para pakar-pakar yang berkaitan dengan konstitusi. Banyak pakar di kita, banyak ahli hukum tata negara, karena konstitusi ini menyangkut berkaitan dengan tata negara. Jadi boleh Anda itu di samping bahan ajar dari saya ini bahan ajar dari saya ini bisa diperoleh nanti lewat fotokopi oleh ketua kelas ya. Siapa ketua kelasnya? Farid. Mana Farid itu? Oh iya. Tunjukin Mas. Ya. Jadi nanti ketua kelas memperbanyak, dan bahan ajar ini selalu berubah sesuai dengan perkembangan dinamika hukum konstitusi di kita. Oleh karena itu hari ini belum bisa dibagikan karena memang kita perlu ada penambahan. Dan di materi hukum konstitusi ini saya berpegangan pada RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Dan di sini RPS saya menentukan 14 kali pertemuan, bahwa Anda selama mengikuti perkuliahan saya di mata kuliah hukum konstitusi itu ada 14 pertemuan. Nah, diusahakan dari 14 pertemuan ini Anda harus terus, jangan sampai tidak hadir, karena menyangkut kehadiran itu mempengaruhi daripada nilai Anda. Nah, di sini di dalam RPS saya ini sudah ditentukan materi-materi yang saya akan sampaikan dari pertemuan hari ini dan selanjutnya dengan 14 pertemuan. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan pengertian hukum konstitusi. Terus kedua berkaitan dengan fungsi dan tujuan konstitusi. Jadi dua materi ini kita cukup di dalam perkuliahan pada hari ini. Oleh karena itu Anda perhatikan dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Sudah absennya?
Sudah, Pak. Yang belum absen harus absen ya, soalnya kalau tidak absen Anda nanti rugi karena pertemuan hanya terbatas 14 kali. Jadi pengertian daripada hukum konstitusi pada intinya adalah konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu adalah hukum dasar, terutama di negara kita Indonesia. Undang-undang dasar 1945 itu adalah hukum dasar kita. Hukum konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara untuk membentuk satu aturan, mengatur dan memerintah oleh suatu negara. Jadi konstitusi ini adalah yang memang merupakan sistem untuk bisa mengatur, kemudian membentuk dan memerintah supaya warga negara itu dapat mengikuti dengan baik. Menurut Henk Kelsen, Anda pernah dengar nama Henk Kelsen? Orang mana? Oh, sama Pak Agus juga tidak kenal Henk Kelsen, cuman kenalnya itu lewat buku. Ya. Ini Henk Kelsen ini adalah seorang ahli hukum. Henk Kelsen menyatakan bahwa lembaga negara atau organ negara menjalankan salah satu dari dua fungsi, yaitu fungsi menciptakan hukum dan fungsi untuk menetapkan hukum. Jadi Henk Kelsen ini ada dua pemikiran berkaitan dengan fungsi daripada lembaga negara, itu berkaitan dengan menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum. Dalam setiap negara, sistem pemerintahan memiliki sistem yang berbeda. Jadi konstitusi di setiap negara itu berbeda. Indonesia dengan Malaysia, sistem konstitusinya itu berbeda. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pada dasarnya bahwa sistem konstitusi ini, baik itu di Indonesia maupun di luar, bahwa tujuannya itu untuk mengawal kesejahteraan rakyat. Jadi konstitusi ini tujuannya bagaimana rakyat di satu negara itu mendapat kesejahteraan, yaitu dikawal oleh kebijakan konstitusinya. Itu prinsip kesamaannya. Tapi masing-masing negara punya ciri daripada undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar itu adalah undang-undang dasar itu sebagai dasar. Jadi sebelum ke undang-undang berikutnya, bahwa undang-undang ini menjadi dasar, menjadi pegangan bagi suatu negara. Adapun fungsinya, fungsi negara itu menjalankan fungsi administrasi negara, di mana negara hanya menjalankan tugas administrasi yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga negara melaksanakan fungsi ini sebagai lembaga administrasi dengan tugas khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkungan pemerintahan. Adapun prinsip daripada pembentukan lembaga negara
terdapat prinsip-prinsip dalam pembentukan lembaga negara, di antaranya prinsip konstitualisme, yaitu gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintah yang ada dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sebagai menjadi suatu mekanisme atau prosedur yang tetap, sehingga hak-hak dasar warga negara menjadi terjamin dan demokratis terjaga dengan baik. Itu prinsip pembentukan lembaga negara. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip check and balance. Nah, prinsip check and balance ini menjadi roh bagi pembangunan penyimbangan demokrasi. Untuk membentukkan organ lembaga negara harus mengarah kepada pemisahan kekuasaan. Jadi inilah dasar, prinsip dasar daripada pembentukan lembaga negara di suatu negara. Untuk sebelum lebih jauh lagi, saya menjelaskan berkaitan dengan pengertian daripada konstitusi dan tujuan daripada konstitusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Dohir, Pak. Ya? Dohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dohir, saya ingin bertanya Pak, apa hubungan konstitusi terhadap dasar negara? Ulang. Apa hubungan konstitusi terhadap dasar negara? Ada yang bisa untuk menjawab sebelum saya menjawab? Izin menjawab Pak. Nama saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa. Jadi seperti yang di awal Bapak jelaskan, konstitusi itu berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Karena hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, letak hubungan dasar negara dengan konstitusi yaitu dari aturan dasar tersebut, Pak. Mungkin sekian dari saya. Barangkali ada yang perlu dikoreksi oleh Bapak. Ya, baik. Ini pertanyaan dari saudara Dohir dan dijawab sama siapa? Salsa. Baik, pertanyaan maupun jawabannya ini sangat baik sekali ya. Jadi dalam hal ini saya ingin menambahkan saja bahwa memang konstitusi sebagai undang-undang dasar itu adalah hukum dasar. Jadi dasarnya hukum, terutama di negara kita Republik Indonesia, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum dasarnya. Nah, hukum dasar ini untuk bisa mengontrol atau semua produk hukum yang ada di kita itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi apabila produk hukum yang ada di kita ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, hukum dasar kita, maka undang-undang yang diberlakukan di kita ini bisa direview, diusulkan undang-undang mana yang tidak sesuai dengan daripada undang-undang hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Misalnya ada salah satu pasal di undang-undang, misalnya undang-undang perkawinan, ternyata di dalam satu pasalnya itu tidak selaras, tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka pasal yang ada di dalam undang-undang perkawinan itu, ini contohnya, itu bisa untuk direvisi. Baik, kemudian ada yang mau tanya lagi? Saya Pak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rizka Novianti.
Saya ingin bertanya, semua yang dibuat atau dibentuk pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi dari check and balance itu apa aja, Pak? Terima kasih. Check and balance. Ada yang bisa untuk Ya, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Fatami. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Rizka. Fungsi check and balance itu sendiri di sebuah negara demokrasi harus terus terjaga agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Dan intinya itu setiap lembaga itu harus saling mengawasi dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. bagus. Pertanyaan dari Rizka maupun yang jawab itu Fahmi, Paris. Ini memang pertanyaan bagus, disambung dengan jawabannya juga yang bagus. Pada dasarnya, check and balance itu untuk membatasi, mengimbangi daripada kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan mutlak itu berdasarkan konstitusi itu tidak boleh. Berdasarkan konstitusi kita, kekuasaan yang absolut itu tidak boleh. Karena pernah terjadi pengalaman sejarah di kita ini bahwa kekuasaan yang absolut ini pernah terjadi, yaitu pada zaman apa? Sekarang kan zaman reformasi, sebelum zaman reformasi baru, zaman Orde Baru. Nah, zaman Orde Baru itu ada kekuasaan yang mutlak yang didominasi oleh lembaga tertentu. Nah, dengan adanya reformasi ini, kemudian adanya perubahan konstitusi kita, ini menjadi suasana perubahan tata negara kita, bahwa check and balance itu sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum dan kekuasaan yang mutlak. Tidak boleh ada kekuasaan yang mendominasi. Contoh dari lembaga-lembaga negara yang ada di kita itu satu sama lain saling mengontrol. Ini yang disebut check and balance. Jadi misalnya dulu itu presiden itu berkuasa penuh, ya. Sekarang sudah tidak bisa berkuasa penuh. Karena apa? Ada lembaga lain yang mengontrol kekuasaan seorang presiden. Jadi dengan check and balance ini sangat mendukung untuk bagaimana mengawal keinginan negara menuju kesejahteraan. Nah, sejauh mana check and balance ini sekarang itu berjalan dengan baik? Menurut saudara, check and balance ini sudah berjalan atau belum? Kurang. Yang ini suaranya yang lantang, kalian yang calon sarjana hukum. Check and balance saat ini berjalan atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena masih ada yang pelanggaran seperti kayak korupsi itu. Ada yang tidak berjalan di lembaganya. Itu karena kita ini dengan adanya check and balance ini, dengan adanya reformasi, dengan adanya keinginan daripada konstitusi kita itu supaya tingkat korupsi itu rendah. Tetapi sekarang yang terjadi adalah tingkat korupsi itu semakin meningkat. Berarti check and balance di kita ini belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Yaitu bahwa fakta membuktikan tingkat korupsi itu sangat tinggi. Zaman Orde Baru memang betul sudah ada korupsi, cuma sekarang zaman reformasi korupsi juga semakin banyak. Sekarang itu yang namanya orang menyuap, memberikan sesuatu itu di meja ya, di meja ini, masuk meja. Sekarang dengan meja-mejanya dan berjamaah. Kalau dulu
lewat lewat segelintir orang lah. Sekarang sudah berjamaah. Tujuannya berjamaah itu mungkin supaya tidak ketahuan, tetapi karena kembali lagi ada pengontrolan. Nah, di satu sisi memang check and balance belum berhasil, tetapi karena ada kontrol dari masyarakat, maka setiap ada pelanggaran hukum terutama korupsi masih bisa diketahui, sehingga siapapun pelakunya akhirnya ketahuan dan tertangkap. Ini materi ini cukupkan dulu pada pertemuan ini, karena nanti pada pertemuan yang kedua ketiga akan membahas dengan materi yang berkaitan dengan perkembangan konstitusi. Saya kira Anda baca di rumah, baca buku apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, diulangi kembali, kemudian baca di rumah berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan hukum konstitusi. Tidak cukup bahan ajar yang nanti bakal diterima, tetapi ada referensi yang berkaitan dengan hukum konstitusi harus kita miliki. Harus rajin beli buku, harus rajin juga membaca. Demikian perkuliahan pada siang ini, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.